Halo teman semua, kembali lagi dengan Om Oto, dan Om Oto masih di tempat yang sama, baju sama, dan semuanya masih sama. Nah, Om Oto masih di AMG Andalan Pondok Indah, dan hari ini Om Oto mau mereview. Kalau di vlog sebelumnya kan udah test drive di MG ZS. Nah, sekarang Om Oto mau review MG HS, kakaknya dari ZS yang harganya itu 435.800.000. Nah, ini harganya juga termasuk nggak nyampe gope, cuman fitur melimpah nih. Kita lihat tampilannya. Dan ini adalah MG HS. Ini adalah kakak dari MG ZS. Ini harganya 435.800.000. Kalau tadi yang MG ZS itu dia mesinnya itu 1500 cc 4 silinder naturally aspirated. Sedangkan kalau ini 1500 cc 4 silinder turbo. Horsepowernya berapa? 150-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah Om Oto itu sekitar 150-an. Torsinya 250. Jadi kalau buat tarikan ini enak banget. Nah, kalau yang tadi dibilang grillnya mirip apa? Mazda CX-5, tapi harganya jauh di bawah CX-5. Kita mau lihat apa lagi? Kita lihat ke samping. Dia velg sudah menggunakan ring 18 dipadukan dengan ban 235/50/18. Kalau 235/50/18 itu mungkin bannya itu mirip kayak apa namanya? Toyota Alphard. Standarnya dari Toyota Alphard tuh 235/50/18. Jadi persis banget nih settingannya buat ban segitu. Jadi terus juga ditambahin dengan over fender hitam yang biar mengesankan itu mengokohkan dia itu kelihatan kayak seperti SUV lah. Nah, buat di samping ini kamu pencet dulu ya. Dia sennya sudah LED. Yang depan juga dia sennya sudah LED. Lampunya dia juga sudah proyektor LED, yang sedangkan yang bawahnya ini dia masih halogen. Dan buat sampingnya ini buat mengesankan dia mewah, dia ada banyak list chrome ornamen dari frame, handle chrome, terus juga dia bawahnya ini dipadu dengan warna hitam ditambah dengan ini roof rail. Dia roof railnya itu dia ada kesan-kesan chrome-nya biar kelihatan terkesan mahal. Untuk tampilan belakang, kalau misalkan dilihat-lihat ya, lampunya mirip apa? BMW X1. Coba deh, ntar dimasukin gambarnya. Dan di sini ada logo HS. Dia stop lampnya sudah LED, sennya juga LED. Dan di belakang, mana sih pencetannya? Power tailgate. Untuk bagasi lumayan gede, dan ini dia ada satu lagi biar dibikin kayak sedan gitu loh. Jadi kalau misalnya ke belakang atau orang dari sini ngelihat, dia nggak kelihatan buat ke bawah. Ini keren. Dan kalau buat ban serep, dia posisinya di sebelah sini. Nah, cuman dia bukan yang full size, dia yang temporary. Kenapa dia temporary? Biar otomen inget kalau itu bannya itu ban serep, bukan ban asli, jadi biar cepet diganti. Jangan lupa belinya di Otoban. Nah, ini buat tutup lagi, dia kayak ada sedikit nunggu sekitar 2 detik dia buat nutup lagi. Logonya keren ya, gede, MG. Nah, ini Om Oto sudah masuk di jok baris kedua dari MG HS. Kalau terlihat di sini dari materialnya itu dia lebih mewah daripada yang ZS tadi. Kalau ZS tadi mungkin hanya pegangannya doang yang soft touch dengan kulit. Kalau ini sampai dengan door trimnya. Ini dia bahannya bukan bahan ecek-ecek loh, bahannya murah nih. Bukan bahan murah loh, ini bahan kelihatan seperti mewah gitu. Dan ini juga atapnya masih rada panjang. Om Oto tingginya sekitar 168 cm, nih masih banyak. Ini enak sih, dudukannya juga empuk. Terus tengah masih ada buat armrest, tempat minum juga. Terus ada buat laci buat masukin
handphone lah, apalah bisa masuk ke dalam. Ini keren sih. Terus joknya ini keren nih. Kalau dari belakangnya kayak jok-jok mobil balap nih. Dia kelihatan seperti jok semi bucket, cuman Om Otto belum tahu dudukannya gimana. Kita coba sekarang ke depan. Nah, Om Otto sudah duduk di bagian depan dari MG HS ini, dan ini beda banget, jauh banget dari MG ZS. Kalau MG ZS itu dia duduknya santai, kalau buat harian kali ya. Joknya juga masih manual. Kalau ini elektrik. Maju mundurnya juga semua ada elektrik, dan ini joknya enak banget. Joknya semi bucket. Modelnya pun juga kelihatan modelnya seperti model-model sport gitu. Jadi pokoknya menurut Om Otto ini enak. Harga 435.800.000. Audionya juga dia udah model floating seperti ini. Ada Apple CarPlay, Android, audionya. Terus kita bisa melakukan pengecekan mobil nih juga gini, mesti nyala dulu. Cuman ini di dalam showroom, jadi Om Otto nggak bisa nyalain. Ini pokoknya lengkap banget. Nah, yang lucunya dari AC. AC-nya ini tombolnya ada di sini, tapi ini nggak bisa dipencet nih buat naik turun. Bisanya dari mana? Dari sini. Nih, masih nyalain dari sini. Dan dia dual zone. Kalau di sync bareng-bareng. Tuh, ikut. Kalau nggak di sync, dia bisa jadi dual zone. Ini buat ke depan doang, ke bawah doang, ke bawah sama kaca. Nah, ini nggak bisa gede kecilin. Nah, ini kelemahannya. Kelemahannya di mana? Kalau lagi nyetir, konsentrasi bisa bubar nih. Kedinginan nih misalkan, pengen didinginin atau dipanasin. Posisi lagi di audio, kita mesti masuk dulu ke menu AC. Nah, itu yang bikin jadi sedikit ribet. Misalnya gini, kita lagi menu ini, audio. Terus tiba-tiba kita kedinginan untuk panasan, kita mesti masuk dulu ke menu AC. Dan dia sistemnya dipencet. Itu sedikit rada susah sih menurut Om Otto ya. Cuman ya ini termasuk keren sih. Jadi ya masih bisa dimaklumin lah. Dan depan pencetan ini dilihat seperti BMW. Pegangannya ini pun menurut Om Otto juga seperti BMW, dan ini keren. Ada embossannya di sini MG. Belakang ada juga power tailgate-nya, bisa dibuka secara otomatis dari sini. Mode berkendaranya juga ada di sini. Mau sport, custom, normal ataupun eco. Di sini ada semua. Nah, terus juga ini udah dia pokoknya udah lumayan keren nih. Ditambah lagi satu lagi. Kalau Otto main lihat, speedometernya ini keren. Dia tengah full digital, kiri kanan analog. Jadi begitu dia nyalain, dia tengahnya keluar logo MG gede, kiri kanannya itu jarum, dan jarum RPM-nya itu ngelawan arah. Biasa dia kan dari kiri kanan, kali ini dari kanan ke kiri. Dan di sini banyak banget fitur yang bisa digunakan, dan termasuk ini yang di setir itu ada yang lucu. Dia ada tombol Super Sport. Begitu dia nanti masuk ke menu Super Sport, jarumnya itu berubah dari warna putih menjadi warna merah. Jadi merah itu racing atau main. Ini juga jauh kan, lihat nih, dari putih, terus dia dipencet Super Sport jadi merah. Merah itu racing. Jadi kalau misalkan nanti sudah jadi merah, bisa dipakai juga dengan pedal shift. Nah, ini juga setir, nggak kelihatan murah, bawahnya flat. Terus tilt, terus juga bisa teleskopik. Udah oke lah. Ditambah lagi sudah ada ini cruise control. Ini udah keren banget. 435 juta, ini udah termasuk keren. Terus juga ada ambient slide. Ambient slide ini juga ada dari sini. Ambient slide-nya itu kita bisa setting. Mau macam-macam warnanya. Tuh, lihat tuh. Mau biru bisa, merah bisa,
ungu bisa, oranye bisa, hijau bisa, biar kayak mobil Eropa gitu loh. Jadi keren tuh. Tuh, keren ya. Mobil 435.800.000 udah dapat seperti ini. Head ini tuh juga kayak mobil-mobil Eropa, speedometernya keren. AC-nya sudah digital di dalam, udah ada ABS, EBE, EBD, BE, brake assist juga sudah ada, hill start assist sudah lengkap. Dan satu lagi, kalau tadi yang ZS buka panoramiknya diputer, kalau ini udah balik normal. Tuh. Ini gue tutup. Ini buat nutup keringnya. Kalau Omoto sih lebih suka yang tadi ya, ZS, karena pencetannya unik, diputer-puter. Nah, cuman kalau ini yang Omoto pegang-pegang, ini dia ternyata tutupan panoramiknya dari cuman kayak kain kasa gini. Ini kemungkinannya bisa kalau misalkan siang ini panas nih. Kalau Omoto sih ya sudah lah ya, namanya juga tambahan ya, udahlah, nikmatin aja mobilnya. Namanya juga mau keren apa tinggal buka. Terus mau dada buka kacanya lagi lah, mau perlu apaan lagi? Nggak ada perlu lagi, tinggal menikmati aja. 435.800.000 lebih murah dari CR-V, lebih murah dari Fortuner, lebih murah dari Pajero. Mesin turbo, horsepower 150 horsepoweran. Nah, buat dalam kota ini lebih banget sih, kalau mau bilang lebih dari cukup. Luar kota juga pasti enak, tarikan udah enak, speedometernya juga udah full digital tengah, dipadu dengan analog di samping. Terus tengah-tengahnya juga nih kesannya metal mewah nih. Transmisinya seperti ini, pokoknya keren banget. Di sini juga di depan ada satu yang ini. Biasanya kalau misalkan Ottoman buka kap mesin kan, udah pasti cari celah tengahnya dong buat buka kan. Ya, sininya sekitar sini. Ini enggak, tarikannya sebelah sini. Nah, dia jadi ada tarikan sendiri. Ini rapi loh. Ini jarang kepikiran nih. Biasa kan pada banyak di sini. Dan dia bikin sendiri buat di sini. Nah, ini untuk mesin MG HS 1500 turbo 4 silinder. Dia udah pakai hood shock juga, jadi nggak usah pakai cantolan begini lah ya, itu juga udah bagus. Ini mesin kecil tapi tenaganya gede, buat tarikan juga udah pasti bagus ya. Buat dalam kota lebih banget dari cukup. Bodi gede, turbo, tarikannya pasti enak. Jadi Ottoman tadi adalah review singkat, nggak singkat-singkat banget lah ya, udah banyak juga Omoto ngomongnya. Review dari MG HS. Omoto juga nggak tahu sih kepanjangannya apa, tapi ini di atasnya ZS, kakak adik, ini kakaknya. Dengan mesin 1500 cc turbo 4 silinder, bodi lebih gede, fitur lebih melimpah dibanding kompetitor yang lain. Harga 435.800.000. Ottoman minta pilih apa lagi? Pilihannya kalau misalkan masih bilang, oh ini itu mobil Cina, enggak, Thailand bikinnya, mereknya dari Inggris coy, bukan dari Cina. China itu cuman akuisisi doang, kasih duit. Tetap ini mobilnya itu brandnya brand Inggris, diakuisisi, bikinnya pun di Thailand bukan di Cina. Jadi terserah ke Ottoman gimana. Cuman kalau Om Otto ini mereferensikan mobil 400 jutaan, ini cocok. Kalau punya duit 400 jutaan ya, mau dapat dalaman yang mewah banget terus fiturnya melimpah, ini bisa jadi pilihan. Oke, sekian untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen YouTube-nya Ottoman Indonesia biar Om Otto bisa jalan-jalan lagi kemana-mana lagi. Oke, bye.